Nah, kalau nggak salah itu 15 menit kemudian dia datang. Dia langsung bilang, marah-marah lah, dia marah-marah, pokoknya marah-marah banget. Wah, rak beres iki, rak beres. Kenapa ini rak beres ini? Samping mobil ada kuntilanak katanya. Loh, kok ada kuntilanak terus? Diapain tuh? Ya saya usir toh kuntilanaknya. Jam 1 lebih berapa, ternyata teman-temannya datang. Teman-teman si Kunti itu, dan saya berdua doang ini di belakang mobil. Saya cuma berdua sama si dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua Sherly di Diary Neng Sherly. Kumaha Daramang Sadayana. Semoga kalian selalu sehat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kali ini gua kedatangan narasumber sekaligus seorang YouTuber juga yang akan menceritakan kisah nyatanya. Gue sih sedikit denger aja udah aduh, ini kok parah banget gitu ceritanya ya kan. Dan kalian juga harus denger nih cerita dari abang gue sebelah ini kan. Langsung aja kita kenalan ya sama narasumbernya. Bang siapa nih? Alex. Bang Alex. Ya. Gimana kabarnya Bang Alex? Alhamdulillah baik. Dari mana Bang Alex ini? Saya dari Pemalang. Wah, Pemalang. Ini ke Jakarta mau liburan atau apa nih? Kita sih jalan-jalan sekaligus kita kolaps ya. Betul. YouTuber besar lah. Iya, amin. Dan semoga menjadi besar juga ya YouTube-nya. Katanya seorang YouTuber ya kan? Ya katanya. Katanya bukan katanya nih. Apa tuh nama YouTube-nya tuh? Nama channelnya itu Ilmu Kawruh. Waduh, Ilmu Kawruh. Ya. Apa itu Ilmu Kawruh? Ya, Ilmu Kawruh itu ya sama kayak channel Kak Sherly lah. Kita membahas tentang misteri. Perhororan ya. Perhororan. Iya, betul, kita gosipin soal hantu-hantu ya. Lihat hantu-hantu gitu. Iya, ya, betul. Sekarang kita kagak usah gosipin orang lagi ya. Kita gosipinnya hantu-hantu aja gitu. Dan itu di channel Abang itu tentang apa sih, penjelasan tentang ilmu-ilmu atau podcast atau kayak gimana? Jadi sih awalnya tadinya kita pengen mengulik tentang seseorang yang mungkin mempunyai kelebihan ya. Cuman kan kita dengan berjalannya waktu kok kayaknya banyak narasumber yang tahu tentang pengalaman mistis tapi dia nggak paham tentang ilmu. Ya udah akhirnya kita yang penting tentang horor aja dah gitu aja. Oh, boleh tuh ya, seru juga ya. Jadi orang-orang yang mungkin mempunyai ilmu ataupun mempunyai keturunan ya kan ada tuh biasanya kan. Betul. Dia nggak tahu, nggak ngerti, boleh kan langsung nanya-nanya nih sama Bang Alex tuh teman-teman. Kalau misalkan kalian yang memang yang ngerasa diri kalian punya sesuatu kelebihan atau apapun yang kalian nggak ngerti, boleh langsung tanya ke Bang Alex. Ya. Bang, nama IG-nya apa tuh? Kalau IG saya sih ini namanya apa ya? Adanya bisnis sih kayak IG saya. Oh, boleh nggak apa-apa. Nanti kan langsung bisa ke Abang Alexnya kan? Iya bisa. Kalau saya IG itu ada M Dexter sama juga. Selain saya di channel ini, saya juga punya channel lagi Kak sebenarnya. Oh boleh, silakan disebutin. Jadi namanya Best Merpati. Best Merpati ini dia membahas tentang perlombaan seputar merpati. Ya, nih ya suka buru-buru. Betul banget itu. Jadi itu doang sih udah. Oh iya. Baik, bagi teman-teman yang mungkin ada hobi lain ya kan, hobi perburungan gitu, boleh langsung dilihat nih channelnya Bang Alex ini. Nah, Bang Alex jauh-jauh ke sini, ada terima kasih nih sebelumnya ya kan udah mau mampir ke Diary Neng Sherly. Di sini Bang Alex mau cerita tentang apa nih? Sedikit cerita dulu deh. Ini pengalaman pribadi saya waktu kuliah. Ini dulu sempat ngikutin lomba. Nah, dalam ngikutin lomba ini banyak kejadian-kejadian yang aneh. Jadi banyak penampakan di tempat dimana saya tuh tinggal. Dan sehingga sampai terjadilah dampak, yaitu dengan adanya penampakan itu kita kayak diteror. Pas kita mau pulang terjadilah kecelakaan. Waduh,
Harusnya kan kalau perlombaan itu bikin kita happy-happy ya Harusnya, kan, iya, betul. refresh otak ya Iya, kan, betul. yang kerja atau apapun ini malah terjadi sesuatu yang, aduh, nggak bisa dibayangkan ya, aduh, Serem pokoknya deh. seram dah pokoknya. Dan kalian harus benar-benar dengerin dari awal sampai akhir, jadi biar ngerti ya Siap. jalan ceritanya gitu. Oke, nggak perlu lama-lama, kita langsung aja dengarkan cerita dari Bang Alex. Sebelum itu, kalian yang belum subscribe, tolong di subscribe, di like, di komen, dan juga mampir ke channelnya Bang Alex. Ya itu tadi apa Bang? Ilmu kawruh. Ilmu Kawuru. Kalau gue manggilnya abang aja ya, bukan mas. Bebas, nggak apa-apa, bebas. Oke Bang Alex, kita lanjut aja ke ceritanya Bang Alex. Boleh silakan diceritakan. Siap. Jadi ceritanya begini teman-teman. Dulu waktu itu saya kan sempat kuliah di salah satu universitas yang berada di kota Pekalongan ya. Saya nggak sebut aja itunya. Nah, dalam kampus tersebut saya ikut komunitas, salah satu komunitas di situ, dan di situ tuh kebetulan ada event lomba. Nah, lomba tersebut itu diadakan di salah satu universitas yang ada di kota Surabaya. Akhirnya waktu kita persiapkan jauh-jauh hari, kita berangkat waktu itu ada 7 orang. Nah, dalam perjalanan 7 orang ini kita diantaranya 4 orang ini bisa dikatakan itu indigo ya Kak. Dia tahu tentang hal-hal seperti itu Kak. Cuman saya enggak. Jadi 4 ini beda, saya enggak masuk gitu loh. Jadi itu hal biasa Kak. Setiap kali kita kumpul, kita ada di kampus, kita lagi briefing, kita lagi nongkrong gerombolan itu hal-hal kejadian aneh itu udah biasa gitu. Karena emang buat mainan gitu, dipanggil sama mereka ini gitu. Nah, pas waktu kita berangkat lomba, kita berangkat sampai di Surabaya, di kampus tersebut kan kita kan diadain mes tuh di kampus tersebut. Itu jam berapa ya kalau nggak salah, itu jam 3 sore kita berangkat, jam 3 sampai sana 3 sore. Kita ketemu panitia dulu di situ, kita ketemu panitia, kita ngobrolin mau nginep di mana gitu. Selesai dari situ, habis maghrib kalau nggak salah, habis maghrib ya, kita kan namanya juga anak kuliah ya Kak. Jadi kita sempetin nih kesempatan yang bagus ini pas saat ada di Surabaya, kita mampir, kita jalan-jalan di jembatan Suramadu yang terkenal itu toh. Nah, kita jalan ke sana. Waktu pas kita perjalanan, nah yang bawa mobil teman saya ini Kak, dia kan salah satu orang yang pinter ya Kak. Dia ini pas mau nyabrang ini tiba-tiba dia nggak mau Kak, dia langsung turun. Kan di situ kan yang bisa nyupir kan saya sama teman saya itu. Dia berhenti ke kiri, dia langsung keluar. Ada apa gitu? Udah ganti lu. Kok ganti gua? Iya gitu. Saya kan nggak lihat apa-apa nih Kak. Nah, yang 3 ini juga diem. Jadi itu satunya yang nyupir, dia berhenti. Yang 3 ini kan masih ada nih yang bisa. Dia juga diem Kak. Dia diem. Nah, akhirnya karena saya nggak tahu, gue turun, gue gantiin. Kata dia bilang, nyupirnya pelan-pelan aja, jangan kenceng-kenceng.
saya manut toh, saya pelan-pelan, kalau nggak salah itu 20 km kan, pelan-pelan banget. Nah, temanku dari yang 3 ini, dia foto posisi jalan ke depan ini. Dia foto, pas di foto hasilnya ternyata banyak ops. Berarti fotonya banyak putih-putih itu loh, ops. Kalau kata orang-orang pintar ini gambaran makhluk astral gitu. Penampakan gitu. Penampakan lah gitu. Nah, akhirnya saya jalan terus. Ini saya sengaja Kak biar sampai ke Maduranya. Saya mentokin, saya jalan, habis sudah sampai mentok, langsung putar balik. Nah, pas putar balik, ini teman-teman 4 ini, dia di salah satu ada toko itu mau dekat jembatan. Itu bilang sama saya, ke kiri gitu. Ada apa? Udah ke kiri gitu. Ke kiri. Di depan toko ini ada tempat duduk. Dan semua di mobil melihat di atas tempat duduk ini ada sesosok orang tua Kak. Jadi kayak gini, dia diem kayak gini. Kan saya sama teman saya nggak tahu kan, ikut aja Kak. Pas itu nyupir, saya berarti kelebihan dikit, saya berhenti. Terus pada melihat semua di belakang ini, depan toko ini ada orang tua ini, pada turun. Setelah turun itu orang tuanya tiba-tiba nggak ada Kak. Kan dikiranya kan manusia, saya kira manusia Kak. Ternyata pas saya mundurin, saya berhenti di situ, kita cari orang tuanya nggak ada. Yang jualan masih tergolong masih muda, dan di samping-sampingnya nggak ada orang tua yang kita lihat. Itu nggak tahu ya, entah itu emang mungkin main atau gimana, nggak tahu itu. Nah, karena kita udah berhenti, kita mencoba, ya kita beli karena nggak enak kan Kak, kita udah berhenti. Saya mencoba membeli yang dijualan itu, kita bareng-bareng beli sedikit lah, habis beli kita pulang Kak. Kita pulang menuju ke universitas tersebut. Nah, kita sampai di universitas itu jam 11 malam. Ya, jam 11 malam kita sampai. Saya turun dengan teman-teman, saya turun ke atas karena kan tingkat itu ya, ke atas. Jam 12 ini yang teman saya nyupir ini Kak, dia keluar izin mau pindah mobil. Oh ya silakan, kita ada di dalam nih di mes. Nah, kalau nggak salah itu 15 menit kemudian dia datang. Dia langsung bilang, marah-marah lah, dia marah-marah, pokoknya marah-marah banget tuh. Wah, rak beres iki, rak beres. Loh, kenapa ini rak beres iki? Samping mobil ada kuntilanak katanya. Loh, kok ada kuntilanak? Terus diapain tuh? Ya saya usir toh kuntilanaknya. Berarti pas ternyata dia cerita, pas dia mau parkirin kan sampingnya ada pohon tuh. Itu ada kuntilanaknya ketawa, hehehe gitu. Nah ini itu orang dia pinter ya Kak. Dia karena ini marah, situ kok ngerjain saya sih gitu. Dia marah, dia omelin nih, dikejar dia, kabur lah kuntilanaknya itu. Kabur, terus dia parkir ini, dia masuk ke dalam. Ternyata dari kejadian tersebut, ini nggak berhenti di situ Kak, berdampak sampai pagi hari. Itu perjalanannya malam nih. Jadi kan itu udah jam 12, 3 tidur di mes yang disediain, yang 4 termasuk saya dan teman saya 3-nya itu tidur di mobil sama supirnya tidur. Nah, berarti kita kan tadi jam 12-an ya Kak. Jam 1 ini temanku ini dia udah tertidur duluan. Yang supir tadi yang dikerjain sama kuntilanak ini tidur di bagian supir.
yang sampingnya temanku ini. Nah, kebetulan ini saya di belakang kan, di belakang saya mau tidur waktu itu. Tiba-tiba temanku yang pinter ini, dia masih orang Pekalongan, dia orang Pondokan sih. Dia mau masuk, dia kan pas di luar, saya udah di dalam nih bertiga. Dia mau masuk, dia langsung astagfirullahaladzim. Dia buka pintu belakang itu kak, sebelah kiri, dia langsung astagfirullahaladzim. Orang saya nggak lihat, saya juga tergolong agak penakut. Saya langsung keluar kak. Jadi dia astagfirullah, dia keluar, saya langsung keluar. Saya langsung bilang, ada apa? Nggak apa-apa. Yang bener, ini cerita ada apa? Akhirnya dia cerita. Kan saya kan tidur gini kak, di bagian sini itu si kuntilanaknya di samping saya kak. Dan itu kuntilanak yang sama supir itu tadi. Yang diusir itu. Jadi dia mau ngerjain sama si supir itu. Akhirnya temenku bilang, minta izin sama saya. Ini kita kerjain aja ya, kerjain gimana ya? Ini kuntilanak kita kita kurung dalam mobil gitu. Ya udah terserah, bebas gitu. Dikurung aja. Dikurunglah sama dia kak. Namanya pager ya kalau nggak salah. Dipagerin gitu kan. Dipagerin sama dia, diputerin 3 kali, dipagerin, terus kuntilanaknya nggak bisa keluar kak. Jam 1 lebih berapa, ternyata teman-temannya datang. Teman-teman si Kunti itu Pak. Dan saya berdua doang ini. Di belakang mobil saya cuma berdua sama si dia. Tapi abangnya ngerasa apa gitu? Kan saya kan nggak ngerasain apa-apa kak, saya nggak lihat itu. Nah dengan adanya temanku ini ketakutan, jam 1 lebih itu, awalnya itu angin kenceng banget kak, kenceng banget dari berbagai arah itu kak, depan, samping, belakang, kenceng banget. Saya kira kan itu mau hujan, tapi terang, bener-bener terang. Ada apa itu? Temanku diem doang, di samping diem terus. Nah tiba-tiba angin kencang itu kalau nggak salah itu sampai 10 menit berlalu, muncullah hewan-hewan kayak rase, hewan-hewan nggak mungkin ada di kawasan situ loh kak. Itu muncul kak, pada muncul, ada turun dari pohon yang atas universitas, pada lari-lari gitu kak. Apaan tuh? Apaan aja sih? Jadi ada kelelawar, rase. Rase itu apa sih? Apa ya namanya kalau rase itu? Rase itu gimana ya? Apa sih rase? Bang. Kucing ya, kayak kucing. Rase apa sih rase? Garangan. Garangan? Tahu bahasa Kayak musang. Oh, musang. Musang Merah garangan ya. Rase itu kayak musang loh, musang. Jadi kan banyak banget kelelawar itu pada berterbangan kak di situ. Nah, setelah munculnya itu saya nggak lihat, tapi karena mungkin deketan dengan temen gue, temen kan dempet sama saya. Itu saya lihat jelas sesosok yang dari depan saya itu leak, penampakan leak itu. Yang kepalanya Itu leak jalan kak, dia jalan, cuman itu masih jauh. Kalau nggak salah itu ada masih 10 meteran lah, itu jalan. Temenku bilang, gak usah lihat, gue gini kak. Gue nunduk, dari depan sana itu kuntilanak kak, beda lagi, dan kuntilanaknya itu semakin mendekat. Gue semakin takut gini. Samping mobil pocong kak, dan gue yang paling takut tuh sama pocong. Bener-bener pas saat itu berarti 1:30, penampakan benar-benar full. Dan temanku ini sampai nangis kak. Dia saking ketakutannya, dia lemes nggak berdaya kan, karena mungkin dia bilangnya dapat serangan banyak gitu.
Saya kan nggak tahu apa-apa kan, akhirnya kan ya udah bro, yang tenang aja, yang tenang gitu. Minumin rokok aja, minumin rokok gitu. Dia ketakutan karena saking banyaknya gangguan itu Pak. Itu penampakan itu banyak sekali. Dan saya bilang, dia mau apain gitu, mau lepasin yang dalam, ya udah lepasin gitu. Posisi saya belum fit gitu, nggak bisa gitu. Ntar dulu aja biar fit. Nah, kita sambil nungguin fit dia, temenku yang di dalam tiba-tiba datang kan, dia keluar nyamperin kita, dia nempel di mobil. Dia heran, padahal yang di dua ini, yang di dalam mobil ini berduaan, dia tertidur pulas Kak. Mobil gini Kak, Goyang gitu. goyang kayak gini. Kan saya kan udah jauh, dia kan akhirnya kan dekat mobil. Karena saya lihat ke sana itu penampakan semua, saya lihatnya mobil doang. Kan takut kan. Jadi abangnya tuh di luar mobil atau di Saya dalam? di luar, Oh, di belakang mobil, tapi menghadapnya mobil. Akhirnya kan temanku datang kan, dia ngadepin saya toh. Dia nempel mobil gini. Mobilnya tuh gini Kak. Nah, dia penasaran, dia bilang, "Ini mobil kok goyang-goyang sih?" Enggak, mungkin yang di dalam tidurnya lagi royal lah gitu. Mungkin lagi aktivitas atau gimana gitu loh. Dia tengok, diputerin. Apaan orang yang di dalam tidur pules? Lah kita berdua kan karena ketakutan kayak ya. Saya diem, udah nggak apa-apa loh. Katanya, kenapa? Situ keluar tuh. Di dalam lagi tidur, digangguin sama anak kecil katanya. Berarti gangguin gimana? Bajunya ditarikin sama anak kecil. Kan itu temanku itu kan tergolong sensitif ya, tahu. Jadi dia digangguin, akhirnya dia marah, dia ngejar. Karena udah jauh dari mes, akhirnya terpaksa dia ngikutin ke tempat saya itu tidur. Dan di situ dia keanehan, ada mobil kayak gini goyang-goyang. Nah, di situ dia ada 15 menit, akhirnya disuruh masuk toh. Udah masuk aja sana tidur, besok kan mau ada lomba tuh. Biar staminanya fit lah, enak. Nah terus itu, udah nggak apa-apa, ntar gue bentar lagi udah tidur gitu. Akhirnya dia masuk, ini gangguan masih terus Kak. Jadi yang tadi berdatangan kayak Lea, termasuk pocong, kuntilanak, bahkan gendruwo, jin besar tuh di situ kumpul Kak. Saya baru kali ini semasa hidup saya melihat malam-malam penampakan yang paling banyak di situ Kak. Nah akhirnya temanku ini dengar azan pertama. Sebelum azan itu kan ada itu, sebelum kiroan ada azan pertama. Temanku nangis Kak. Dia sampai nangis terharu karena dia udah terbebas. Dia yang mulai berdatangan ini udah mulai pada pergi Kak. Sampai azan, sampai pas mau kiroan ya, kiroan dia lepasin yang di dalam mobil, dilepasin. Habis ngelepasin, dia bilang sama saya Kak, besok yang nyupir harus kamu. Kok saya? Kenapa? Pokoknya jangan serahin sama si dia, temanku yang nyupir awal itu. Jangan. Kenapa? Aku tanya terus toh, kenapa? Soalnya ini masih diintai. Kok diintai? Iya, ini diintai. Kalau nggak percaya, besok lihat aja. Kalau yang nyupir dia bukan situ, pasti bakal jadi kecelakaan. Nah, setelah ini pagi, terus kita ngikutin lomba. Habis ngikutin lomba, kita langsung pulang sorenya. Ternyata bener Kak, perjalanan dari kampus itu ada 4 kilo kalau nggak salah. Itu saya udah bilang Kak, mandat temenku itu tuh, saya bilang, saya yang nyupir gitu. Padahal saya tidur cuma berapa jam doang Kak itu. Saya nyupir karena saya ngikutin mandat temenku itu. Dia nggak mau, udah nggak usah, orang situ nggak tidur gitu. Nggak apa-apa, saya aja yang nyupir, nggak usah. Ya udah, kan saya akhirnya ya udah, gue nggak nyupir. Gue bilang sama temenku, nggak boleh nyupir, yang nyupir katanya dia. Ya udah nggak apa-apa,
yang penting berdoa aja gitu. Dan saya waktu itu berada di bagian belakang sendiri sebelah kanan jalan, ternyata bener Kak, dari belakang mobil saya ini, rombongan ini tabrak motor, dar bempernya sampai patah. Cuman gak ada nyawa ya, dar bemper patah, motornya jatuh. Karena motor ini salah, kan dia kabur Kak, kita kejar. Dan di situ saya waktu sebelum kejadian saya tidur Kak, cuman pas mau kejadian kayak ada yang bangunin, saya langsung bangun, saya ngeliat gini Kak, kejadian pas di belakang saya, dan saya melihat orang itu jatuh. Orang jatuh kecelakaan. Aku langsung bilang sama temanku, benar kata situ, kita diintai gitu. Nah, saya marah kan, baru ini dia nggak ada itikat baik kan, saya baru bangun, saya langsung marah, kejar gitu, dikejar sama temanku, dikejar, belok kiri, gang, masuk gang, udah pepet, saya marah kan gitu, orang dia nggak ada itikat kan, saya marah, pas saya gini, motornya kabur, temanku turun ketakutan gini, nggak sampai gini nyupir. Nah, saya bilang, kan saya udah bilang, yang bawa ini saya, udah kamu istirahat aja, ini kan kejadiannya. Nah, setelah habis itu temanku ternyata mau, dia akhirnya bonceng kan, saya yang bawa sampai rumah. Dan perjalanan saya mau ngejar itu, saya di stop sama teman-temanku yang 4 ini. Dia bilang, udah nggak apa-apa, nggak usah dikejar, udah kamu istighfar aja, nggak usah marah-marah, udah jalan santai aja gitu. Lah ini gimana ini? Soalnya ini kan mobil rental itu, mobil rental, kita nggak dapat ganti rugi gitu. Udah nggak apa-apa, daripada kita apesnya. Ternyata itu dari 4 ini kan ada yang pintar membalikan itu Kak. Dia bilang apesnya udah dibalikin sama yang nabrak ini tadi. Dan perjalanan pulang hampir 1 jaman, temanku yang ini bilang motor yang tadi kecelakaan. Kan saya nggak tahu ini bisa percaya apa enggak, saya nggak tahu kan, orang nggak tahu. Cuman dia bilang apesnya udah selesai gitu. Lah kok udah selesai? Tiba-tiba dia ngucap. Lah kok udah selesai gimana? Ya udah terlempar. Itu yang motor tadi kecelakaan lagi dia. Akhirnya saya sampai rumah itu dengan udah plong kan Kak, didengerin itu udah plong. Alhamdulillah sampailah saya di rumah. Serem amat ya. Ya gitu lah Kak, serem. Itu si Kunti banyak ya teman-temannya ya? Banyak Kak kuntinya. Jadi ada merah ya, ada yang putih, yang di dalam, di luar ada 2. Kunti itu ada berarti di luar 3, merah 1, yang putih 2, yang di mobil 1. Dia calling lewat WA kali ya, gue di calling-callingan berarti gitu. iya, dia punya grup kayaknya Bang, sampai Kurang tahu itu. kan semuanya datang gitu, lewat apa gitu. Pas sekarang ada kan ya setan online gitu kan, Iya. bahkan santet online gitu. Aduh, luar biasa. Tapi bener-bener menegangkan banget ya, yang di saat abangnya belum pernah ngeliat sosok-sosok yang seperti itu gitu, tiba-tiba di malam itu malah ditunjukin dengan berbagai macam sosok gitu. Betul banget Kak. Itu gimana rasanya? Itu campur banget Kak, saya ketakutnya Pak, karena dengar kata temanku diteror, taruhannya kan kecelakaan kan nyawa Kak. Iya betul. Alhamdulillahnya cuma bemper belakang kita terpatah gitu aja. Tapi itu sebenarnya pengen nanya ya, itu sebenarnya si sosok yang cewek itu memang dia sendiri yang datang, yang datengin kalian, atau memang dari jalan dia mengikut, atau gimana sih awalnya itu? Itu kalau menurut temenku katanya itu ini dia suka sama temanku yang nyupir itu, yang pindahin mobil itu si Mbak Kuntinya itu suka sama dia. Nah cuman cara dia salah ngagetin temanku, akhirnya kan temanku marah itu. Nah gitulah. Itu di perjalanan atau? Iya, udah di kampus, di parkiran.
Enggak, maksudnya si Kuntinya itu memang ada di Di jalan apa di kampus itu? Oh, di kampus itu. Iya. Dia Udah pernah- lama mungkin ya ngeliatin si. Iya, kata teman-temanku ini kan pas masuk dia kan cerita Kak. Waduh, banyak banget di pohon-pohon banyak banget. Saya kan nggak lihat, akhirnya kan ya agak takut sih gitu loh. Orang saya aja pas malam-malam nggak berani sendiri, saya selalu bareng. Jadi siang itu saya udah dikasih bocoran. Wah ini ntar malam pasti ada horor ini, ada horor. Ternyata emang bener ada horor. Berarti ya abang itu bertiga di luar. Berempat, Oh, berempat di luar. Yang dua itu di dalam. yang tiga di dalam. Oh, yang tiga di dalam. Ada di mes. Nah, itu yang berempat itu yang bisa itu berapa orang? Yang bisa ada dua, 2 orang, yang satu nggak bisa. yang satu nggak bisa. Tapi dia ngeliat juga nggak sih sosok-sosok yang ada di sana? Kalau dia sama kayak saya, paling cuma kadang ngerasain bulu ininya berdiri gitu Kak. Tapi nggak lihat. Nah, pas malam itu ngeliat juga kan abangnya ngeliat tuh. Kalau saya ngeliat, lihat temen gue kan tidur ya di dalam. Oh, tidur ya. Dia dikunci sama temen gue ini. Jadi ya kelupaan ini di situ ini dia mimpi apa ya, agak kasar nggak? Dia ngimpiin seorang wanita gitu. Ternyata si Kunti ini Oh, yang masuk ke mimpinya dia. mimpinya mimpi jorok Kak. Aduh. Jadi nggak saya sebut ya, nggak enak. Kayaknya kesepian sih si Kunti ini gitu sampai pada akhirnya dia malah menggoda ya Menggoda. kan. Nggak dapet cowok malah dikurung gitu. Akhirnya dia WA sama teman-teman yang lain untuk pada datang nolongin dia mungkin ya kayak gitu. Aduh, bahaya Aku juga juga. heran kayak jadi gini loh, apa ada komunitasnya atau Iya. gimana gitu loh? Ya Bisa- makanya itu harus cari tahu juga sih itu ya. Makanya. Ya kan dengan Tapi cara serem ya. apa gitu si Kunti itu memanggil teman-temannya juga gitu. Dan yang kita tahu juga kan setiap orang yang mempunyai kelebihan di saat mereka diserang itu pasti energi juga kan ketarik kan. Iya, otomatis. Itu makanya yang tadi abang bilang itu di saat si para makhluk-makhluk itu datang dia nggak bisa untuk ngusirnya ya kan. Iya, dia karena down sih Kak. Dia Iya. benar-benar down. Waktu itu benar-benar down. Karena memang itu mungkin terkuras kali ya energinya. Iya, dia bilang terkuras dan waktu itu sempet dia ada doa-doa Kak biar bangkitin. Itu nggak kuat Kak. Dia sampai bilang saya nggak kuat. Karena saking banyaknya Saking mungkin ya. banyaknya. Cuman saya mau bilang mau minta tolong, kata dia nggak usah manggil yang lain karena besok mau ada lomba biar pada istirahat. Tapi pas lomba itu lancar. Lancar sih Kak, nggak ada apa-apa. Berarti setelah subuh kejadian itu udah selesai, udah yang ada cuma teror aja. Teror bahwa nanti akan ada kecelakaan. Dan itu sampai ada ini ya sosok apa sih itu yang kepalanya itu tuh leak. Ternyata di mana-mana ada ya sosok itu ya. Ya kurang paham juga sih Kak saya Kak. Karena gue pernah dengar juga bang di kampung gua, kampung bokap gua sih itu pernah ada leak juga katanya. Kakak lihat atau gimana? Kalau saya enggak, saya waktu itu di Jakarta, terus saya dengar dari bapak saya gitu yang di kampung itu geger katanya ada leak gitu. Berarti leak itu ya adanya di mana-mana ya, bukan hanya di satu tempat aja gitu, Iya, yang satu mungkin. daerah aja gitu. Mungkin juga gitu loh Kak. Serem juga ya. Di sini ada nggak ya? Coba untuk para indigo, apakah di ruangan gua ada? Aduh, nah ini kan soal ilmu nih, abang kan apa sih youtubernya Ilmu mengupas mengupas ilmu. Itu sebenarnya leak itu ilmu atau apa sih? Ya kalau saya sendiri sih belum pernah ada kita podcast bahas itu ya Kak. Jadi kalau menurut konon kan kadang itu sejenis makhluk juga ya. Makhluk cuman itu biasanya terkenalnya di daerah sanalah Jawa Timur kan. Kebanyakan kita tahunya seperti itu, yang saya tahu gitu loh. Cuman kalau ilmu saya kurang paham juga sih. Mungkin bisa aja kan ada orang mempunyai pegangan ya. Pegangan dari orang-orang sepuh, Iya. pinter isinya leak, terus dia dibawa dia merantau, akhirnya kan itu si leak ada di situ toh. Oh iya. Mungkin bisa juga, saya kurang paham juga sih karena belum pernah saya podcast membahas tentang itu Kak. Aduh, leak. Sebenarnya waktu itu kan pernah ada apa di sini itu pengobatan ya, Iya. pengobatan salah satu teman kita gitu.
Dan salah satu teman kita juga melihat leak di sini. Di sini. Iya. Makanya sempat kaget juga gitu. Kirain menurut saya tuh leak itu cuma ada di daerah itu gitu. Ternyata di semua tempat tuh ada juga gitu. Mungkin entah itu kiriman dari daerah sana ataupun gimana, ataupun mungkin di tempat kita juga ada yang punya keturunannya, kan itu kan keturunan ya, semacam keturunan kan itu. Kurang paham juga saya. Ya mungkin ini bagi gua gitu, maksudnya ini pendapat gua. Dan itu ada, benar-benar ada. Dan gue juga ngelihat gitu. Lihat juga berarti. Ngelihat. Cuman nggak ngelihat tubuhnya ya, kan katanya mohon maaf ya dalaman aja ya, kayak ya itulah ya udah tuh gue nggak bisa sebutin. Kalau yang gue lihat itu cuma kepala doang sih, kepalanya doang, dan itu rambutnya gimbal ya, nggak semacam kuntilanak sih, bukan, Beda Kak. tapi memang cuma kepalanya aja yang kelihatan gitu. Beda banget dari kuntilanak, Iya. beda banget gitu. Beda banget gitu. Ih. Oke bang, ya Allah, itu bener-bener malam yang luar biasa ya. Iya. Berarti malam mencekam ya, Iya. jatuhnya gitu. Kalau menurut saya sih itu emang benar-benar berkesan, menakutkan sekali, mencekam sekali itu Kak. Karena taruhnya nyawa. Betul itu. Berarti memang kita harus hati-hati juga ya. Iya, benar. Meskipun kita memang punya kelebihan, tapi kan kita nggak pernah tahu nih sosok ini itu seperti apa. Mungkin dia lebih kuat kah, atau mungkin lebih apa gitu. Intinya kita harus lebih hati-hati aja gitu. Jangan mempermainkan juga. Sebenarnya bukan orang aja sih yang tidak boleh dipermainkan gitu. Iya, betul. Sosok-sosok seperti itu juga tidak boleh lah kita mempermainkan gitu. Aduh, Bang, boleh pesan-pesannya nih untuk teman-teman kita semuanya. Oke, pesan dari Lan, ternyata saat kita mau berada di sebuah tempat, ini tentunya kita harus uluk salam ya Kak. Iya, betul. Salam, terus selalu menjaga sopan santun, walaupun dengan selain manusia, itu harus tetap kita jaga. Karena emang ada kejadian itu emang temanku salah satu itu resek Kak. Dia paling resek sekali. Kalau ada penampakan itu pasti dia kupas, dia kejar, kerjain. Nah, disitulah mungkin dengan adanya kasus itu terjadilah hal seperti itu. Ya intinya pokoknya sopan santun aja lah. Berarti memang ada sedikit yang agak nakal ya. Iya, betul banget. Ya namanya anak-anak muda ya Bang ya. Kita juga nggak menyalahkan sebenarnya gitu. Mungkin dia pengen coba-coba Ini gitu. bisa jadi Ya gitu. kan? Karena memiliki kelebihan. Iya, itu dia. Mungkin kelebihannya, wah gue bisa ini nggak sih gitu. Tapi ternyata memang tidak baik juga, karena kan berdampak ke teman-teman terdekat kita juga Iya, gitu. betul banget. Oke teman-teman, itulah cerita dari Bang Alek. Aduh bener-bener luar biasa ya pengalamannya. Dan setelah itu bisa ngeliat lagi nggak sih sosok-sosok yang menyeramkan gitu setelah malam itu? Yang lebih seringnya cuma selebatan aja Kak. Kalau ngelihat kayak udah terbuka belum sih Kak. Paling pas waktu-waktu tertentu aja tiba-tiba kayak ngelihat putih terbang. Udah itu Bang. Aduh, gue kalau ada di posisi lu sih pingsan deh. Ya dilihatinnya semuanya ya kan? Semuanya. Gila loh, kayak reunian gitu jatuhnya ya. Aduh teman-teman, langsung aja nih kepoin channelnya Bang Alek yang benar-benar banyak banget kisah-kisah yang aduh keren-keren banget. Gue juga sempet lihat ya kan. Dan gue juga pengen nanya-nanya nih soal ilmu-ilmu karena kan ahlinya. Bukan Kak. Saya bertanya kan karena saya kurang paham gitu. Jadi biar Jadi saya paham. iya jadi saling ya. Iya, betul. Aduh. Oke, gitu aja ceritanya dari Bang Alek. Yang untuk yang jadi mau jadi narasumber dari Neng Sherly boleh langsung aja DM ataupun WA aja. Gue udah cantumin WA-nya juga, langsung aja ke WA gua ataupun WA di dari Neng Sherly juga ada. Kita ucapin aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.